Bitcoin akan terbang. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas teknikal dari Bitcoin, tetapi hanya sedikit saja. Kita akan fokus ke topik hari ini, mengapa menurut saya Bitcoin akan terbang. Oke, sebetulnya alasan utamanya adalah bukan karena teknikal dari Bitcoin, tetapi karena hal ini ya kawan-kawan, data dari cryptoquant.com ataupun data secara on-chain. Ya, kalian dapat membuka cryptoquant.com untuk mengakses data-data yang saya tampilkan pada video ini. Oke, pertama kita lihat di sini exchange flow ya kawan-kawan. Kita klik saja langsung dan kita lihat chartnya langsung. Ya, data ini belum menunjukkan yang namanya kenaikan Bitcoin dalam exchange ataupun dalam platform seperti Binance dan lain-lain ya. Artinya apa? Belum ada tanda-tanda penjualan secara masif ya. Nah, di sini kita lihat di mana chart berwarna biru ada kenaikan, berikutnya diikuti penjualan secara masif ya. Tetapi untuk chart yang sekarang, tampaknya belum ada tanda-tanda untuk Bitcoin dijual secara banyak. Artinya orang-orang masih cenderung untuk menghold Bitcoin dalam ledger mereka. Oke, berikutnya kita akan cek juga Bitcoin inflow. Ya, kita lihat sini kawan-kawan, di mana pada saat Bitcoin crash kemarin pada bulan Mei, ada inflow yang sangat besar dari sekitar sini hingga sini. Inflow yang sangat besar artinya ada banyak Bitcoin yang dimasukkan ke dalam platform seperti Binance dan lain-lain untuk dijual ya. Nah, sedangkan untuk data sekarang ini ataupun penurunan yang sekarang ini tidak ada tanda-tanda bahwa Bitcoin akan dijual secara besar karena tidak ada kenaikan data-data di sini. Oke, berikutnya kita akan cek salah satu yang sangat menarik sekali menurut saya, yaitu adalah kita klik market indicator. Berikutnya kita klik di sini estimated leverage ratio ya kawan-kawan. Ya, data ini menunjukkan seberapa banyak leverage yang digunakan oleh para trader. Simpelnya semakin tinggi leverage yang digunakan, artinya akan sesuatu yang besar terjadi ya. Nah, jika leverage ini tinggi diikuti dengan kenaikan harga, artinya akan ada penurunan secara masif yang akan terjadi. Sebaliknya, jika leverage tinggi tetapi harganya malah turun, artinya akan ada short squeeze ataupun kenaikan secara masif. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan, di mana leverage sudah sangat tinggi dan akhirnya Bitcoin crash menuju 29.000, diikuti dengan yang namanya leverage ratio ataupun data yang berwarna biru ini turun ke bawah sekali ya. Nah, yang menarik adalah di mana saat Bitcoin turun di sini, data berwarna putih Bitcoin turun dan data berwarna biru leverage ratio mengalami kenaikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang namanya short squeeze ataupun Bitcoin pump sekitar harga 40 ribuan dolar ya kawan-kawan. Ini adalah pump yang sangat besar sekali pada saat itu. Mengapa? Karena market sudah terlalu takut, sudah terlalu banyak orang yang short, sehingga akhirnya terjadi short squeeze ataupun harga mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Nah, sekarang juga sama ya kawan-kawan, di mana Bitcoin mengalami penurunan dari sekitar harga 69.000 ataupun dari sekitar harga 57.000 hingga harga 40.000 dolar, tetapi leverage-nya malah naik. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan besar sekali bahwa orang sekarang sudah mulai men-short Bitcoin, orang sudah mulai takut terhadap Bitcoin. Mungkin orang sudah mulai takut terhadap skenario head and shoulder. Seperti di sini kawan-kawan, shoulder, head and shoulder. Dan akhirnya orang mulai short Bitcoin dan berharap Bitcoin akan turun ke bawah. Dan kemungkinan besar yang terjadi adalah Bitcoin malah pump ke atas ya kawan-kawan. Seperti saatnya di sini, seperti ini shoulder, head and shoulder. Orang sudah mulai untuk men-short Bitcoin karena telah break dari support di sini. Akhirnya Bitcoin malah terbang ke sekitar harga 69.000. Ya, data ini diikuti dengan namanya Fear and Greed Index yang kemarin sempat menyentuh sekitar titik 10. Sekarang di sekitar titik 23 kawan-kawan, artinya tetap extreme fear. Nah, jika kita menggunakan data di sini, data dari awal tahun, nah chart ini tuh membentuk yang namanya akumulasi channel di sini kawan-kawan. Artinya support terkuat Bitcoin untuk Fear and Greed Index ada di sekitar 10. Artinya jika Bitcoin Fear and Greed Index menyentuh titik 10, biasa terjadi pemantulan ya kawan-kawan. Di sini pemantulan, berikutnya di sini juga pemantulan, di sini pemantulan, di sini juga pemantulan. Sama seperti di sini nih, Bitcoin mengalami pemantulan yang cukup baik. Dan jika Bitcoin dapat breakout dari titik ini, ada kemungkinan Bitcoin untuk kembali bullish lagi ya kawan-kawan. Jadi untuk saran saya yang cukup baik adalah setiap kali Bitcoin menyentuh titik 10 dalam Fear and Greed Index merupakan kesempatan pembelian yang sangat baik untuk kita. Oke, berikutnya untuk teknikal dari Bitcoin. Ya, Bitcoin masih dalam support yang sangat kuat di sini, struktur low di sini, dan merupakan titik yang sangat penting di sini kawan-kawan. Sudah banyak orang yang membicarakan titik ini. Bitcoin sekarang berada di support yang sangat kuat. Jadi ada kemungkinan besar bahwa terjadi yang namanya fake out ke bawah sini sekitar harga 38.000 hingga 39.000. Kemudian Bitcoin akan terbang menembus all time high ya. Ada kemungkinan terjadi juga seperti itu. Nah, jika skenario saya yang sebelumnya adalah Bitcoin naik sekitar sini baru turun, tetapi yang terjadi adalah malah turun ya kawan-kawan. Artinya skenario saya salah. Dan saya berpikir sekarang bahwa Bitcoin akan pump cukup keras sekarang karena Fear and Greed sudah dalam tahap yang sangat takut sekali. Nah, hal tersebut juga diikuti dengan yang namanya RSI Bitcoin sekarang berada di support ataupun di struktur low yang sama seperti Bitcoin pada saat bulan Juni yang lalu ya. Jadi menurut saya untuk short Bitcoin ataupun short crypto sekarang bukanlah opsi yang baik. Walaupun ada kemungkinan Bitcoin turun ke bawah, tetapi terlalu beresiko menurut saya kawan-kawan karena market sudah mulai takut sekali sekarang. Jika kalian ingin wait and see juga pilihan yang cukup baik, tetapi untuk short menurut saya cukup beresiko. Bitcoin akan menjadi cukup bullish kalau Bitcoin break dari garis berwarna putih di sini, ataupun sekarang nilainya di sekitar 46.000 dolar ya. Ini akan menjadi cukup bullish untuk Bitcoin.
Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.